Dampak IKN di Kaltim, industri penerbangan laris manis hingga tiket pesawat ke Balikpapan sulit didapat. Masifnya pembangunan IKN di Kaltim memberikan berbagai dampak positif, salah satunya dirasakan pada industri penerbangan. Baik bandara maupun maskapai ketiban berkah dari pembangunan IKN di Kaltim. Dapat dilihat dari jumlah penumpang di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan selama setahun terakhir meningkat. Ya, Bandara Sepinggan Balikpapan banyak dikunjungi saat ini jika ingin ke IKN karena saat ini IKN masih belum memiliki bandara. PT Angkasa Pura Indonesia Injoni Airports mencatat jumlah penumpang yang dilayani di Bandara Sepinggan Balikpapan pada April tahun 2024 meningkat 33% dari April tahun 2023 yang sebanyak 395.140 penumpang menjadi 524.095 penumpang. Corporate Secretary Group Head Injoni Airports Rahadian D. Yogisworo mengatakan, pada April lalu terdapat lonjakan penumpang selama 14–30 April tahun 2024 di mana sebanyak 180.499 penumpang datang dan 133.314 penumpang berangkat dari bandara tersebut. Hal tersebut diperkirakan karena masih dalam masa arus balik Lebaran 2024, sehingga para pekerja IKN mulai berdatangan, ucap dia. Dia menyatakan, pada Mei tahun 2024 juga jumlah penerbangan di Bandara Sepinggan Balikpapan masih cukup tinggi. Berdasarkan data periode 1–12 Mei tahun 2024, jumlah penumpang yang datang di bandara tersebut sebanyak 108.115 penumpang dan jumlah penumpang berangkat sebanyak 81.152 penumpang. Hingga saat ini, kondisi penerbangan menuju Balikpapan masih tampak ramai. Ini bisa dilihat dari arus kedatangan pada periode 1–12 Mei tahun 2024 masih lebih tinggi dari arus keberangkatannya, ucap dia. Sementara itu, pembangunan IKN juga berdampak positif ke maskapai. Salah satunya PT Garuda Indonesia, Persero, terbuka yang sejak ada pembangunan IKN terus menambah frekuensi penerbangan di Bandara Sepinggan Balikpapan. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, saat ini pihaknya mengoperasikan 3 penerbangan untuk rute ke Bandara Sepinggan Balikpapan dari sebelumnya hanya 1 atau 2 penerbangan. Banyak naiknya. Sekarang kita sudah 3, kalau dulu 1–2 penerbangan. Sekarang sudah 3 full terus, ujarnya saat ditemui di Gedung Manajemen Garuda Indonesia, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024. Bahkan ketiga penerbangan ini dilayani menggunakan pesawat berbadan lebar wide body, yang kapasitasnya lebih besar dari pesawat berbadan sempit narrow body. Jadi sekali kita menerbangkan wide body itu, kapasitasnya, hampir 1,7 kali pesawat biasa yang kecil itu yang narrow body, jelasnya. Irfan mengungkapkan, rencananya Garuda akan menambah frekuensi penerbangan di Bandara Sepinggan Balikpapan. Sebab, selama beberapa bulan ke depan diperkirakan akan ada kenaikan permintaan penerbangan menjelang penyelenggaraan upacara kemerdekaan tanggal 17 Agustus perdana di IKN. Rencana si ini kan bakal ramai kalau kita lihat selain upacara kan tentu saja banyak aktivitas. Tapi kita melihat sih ke depan pasti akan sangat ramai di jalur itu, ucapnya. Saat ini maskapai pelat merah ini tengah mempertimbangkan jadwal penerbangan yang lebih pagi dan malam untuk mengakomodir penumpang yang ingin bolak-balik ke IKN tanpa perlu menginap. Kita ikutin saja flow-nya dan kita juga minta banyak masukan dari teman-teman yang sering ke sana dan akan ke sana referensinya apa. Salah satu yang kita sudah dengar adalah diminta kita pergi lebih dini. Kita sekarang ke Balikpapan paling awal jam 5.50 dan ada yang minta jam 5 pagi bisa enggak diterbangkan lebih dini, tuturnya. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), yang diresmikan pada tanggal 15 Februari lalu, pemerintah memberikan gambaran terkait bentuk dan tahapan pemindahan ibu kota. Berdasarkan UU tersebut, proses pembangunan IKN akan meliputi 5 tahapan yang dimulai 2022 hingga selesai 2045 mendatang, tepat saat peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-100. Pada tahap pertama yang saat ini tengah dikebut pengerjaannya, pemerintah akan membangun perkotaan, infrastruktur, dan ekonomi. Pembangunan perumahan dalam bentuk rumah tapak ataupun unit apartemen untuk ASN, TNI, Polri, dan BIN juga akan mulai dicicil pada tahap ini. Pada tahap pertama ini akan dilakukan relokasi, baik TNI, Polri, maupun BIN. Menyusul kemudian relokasi untuk badan eksekutif,
legislatif, yudikatif, serta ASN. Sebelum relokasi dilakukan, IKN akan lebih dulu didominasi oleh pekerja konstruksi dan pertahanan keamanan. Proses pembangunan IKN tahap pertama ini dinyatakan tercapai jika perpindahan ASN sudah dilakukan. Nantinya jika kelima tahapan pembangunan ini sudah selesai, IKN akan memiliki populasi mencapai 1,7–1,9 juta jiwa dengan kepadatan kawasan perkotaan sekitar 100 jiwa per hektar.